Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita membahas masalah-masalah yang masih dipertanyakan di masyarakat kita, yakni masalah talqin mayit. Apakah talqin mayit ini boleh kita lakukan atau ini adalah perbuatan bid'ah yang dinyatakan sebagai perbuatan yang sesat, tidak diajarkan Nabi, sehingga mulai banyak orang meragukan tentang talqin mayit ini. Untuk itu mari kita lihat pembahasannya. Di layar kita sudah ada tulisan, dikatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawi juz pertama, talqin ini yang telah disebutkan yakni talqin mayat, ketika mayit itu sudah dipendam di dalam kubur, telah benar-benar ditetapkan oleh golongan dari sahabat bahwa mereka memerintahkannya, seperti sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Nah, hadis yang dari Abi Umamah Al-Bahili ini yang menjadi dalil ya. Dalil bahwa talqin itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Memang ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Tapi mari kita lihat hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Umamah Al-Bahili, Iza ana muttu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Berkata Abu Umamah Al-Bahili, ya. Iza ana mutu, kata dia, apabila nanti aku meninggal, fasna'u bi, ya, laksanakanlah, ya, laksanakanlah kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan tanah kuburan itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan. Faqala iza mata ahadum min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi. Apabila meninggal seorang dari saudaramu, fasawaitumut turaba ala qabrihi, maka ratakanlah tanah di atas kuburan itu. Ini perintah Nabi nih. Jadi ratakan tanahnya. Dalam hadis yang lain agak ditinggikan sedikit. Nah, dalam hadis yang lain ya, agak ditinggikan sedikit tanahnya itu, ya, agar tidak mudah digali oleh binatang buas. Lalu lanjut hadis ini, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Kata Nabi, hendaklah ada salah seorang kamu berdiri ala ra'si qabrihi,
ya, di atas kepala dari kuburan tadi. Jadi begitu kuburan itu sudah ditinggikan tanahnya, sudah diratakan, maka hendaklah ada satu orang berdiri di dekat kepala dari kuburan tadi. Untuk apa? Nah, tentunya adalah membacakan talqin. Talqin itu ya kalau menurut bahasa ya itu adalah kata masdar dari kata ya laqana yulaqqinu, yang artinya mendikte atau mengajar atau memahamkan secara lisan ataupun dengan bahasa lain menuntun ya. Nah, kenapa? Karena ada hadis laqinu mautakum qaula la ilaha illallah. Talkinkan mayatmu dengan ucapan la ilaha illallah. Memang talqin ada yang mengatakan talqin ketika pada saat sakarat, dan ada yang talqin ketika mayat sudah dipendam dalam kuburan. Summal yaqul, kemudian katakanlah, ucapkanlah, bacalah. Kata Nabi, ya Fulan ibnu Fulan, wahai Fulan bin Fulan. Nah, ini kan teks yang dibaca oleh para ustadz di atas kuburan. Padahal ini hadis. Ya Fulan bin Fulan, kata Nabi, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Wahai Fulan bin Fulan, katakan kepada si mayit tadi, fa innahu, karena sesungguhnya si mayit yang ada di dalam kuburan itu yasma'uhu, mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Dia mendengar. La yujibu, meskipun dia tidak menjawab. Jadi dia melihat, dia mendengar apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita talqinkan kepadanya. Summal yaqul ya Fulan bin Fulan, fa innahu yaqul, wahai Fulan bin Fulan. Ucapkanlah kata-kata itu. Karena sesungguhnya mengucapkan ursyidana, ya. Arsyidana yarhamkallah. Ya. Allah mengutus. Ya. Kami mengutus, yarhamkallah, rahmat Allah kepadamu. Walakin la tash'urun, meskipun kamu tidak mengetahui. Falyaqul, lalu ucapkan, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Katakan, ingat bahwa Anda sekarang ini sudah keluar dari dunia, dan saksikanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya engkau redha dengan Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa bil Qur'ani imama, dan kitab Al-Qur'an sebagai imam. Katakan seperti itu. Nah, itulah kalimat talqin yang dibacakan oleh para asatis di atas kuburan. Nah, ini siapa yang mengucapkan semacam ini? Berdasarkan hadis dari Abu Umamah, ini dari Nabi. Ya, dari Nabi. Ya.
Fa inna munkaran wa nakir ya'khudha kulla. Karena sesungguhnya mungkar dan nakir itu ya'khudha kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqul intaliqu bina. Mungkar dan nakir setelah mendengar dari jawaban-jawaban si mayit dengan baik dan benar, maka dia mengambil tangan mayit tadi untuk diajak, ya, intaliqu bina, marilah bersama kami, ma yaq'aduna, tanpa mendudukkan lagi. Faqala rajulun, lalu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, jika kalau mayat tadi tidak diketahui siapa ibunya, bagaimana menyebut nama Fulan bin Fulannya? Maka qala, berkata Rasulullah, ya, tunsibuhu ila Hawa, maka dinisbahkanlah kepada Siti Hawa, ya Fulan binti Hawa. Nah, inilah hadis yang berkaitan dengan talqin. Dengan hadis inilah maka para ulama-ulama kita, guru-guru kita melakukan talqin di atas kuburan, dan mereka melakukan itu bukan tanpa dalil, mereka melakukan itu dengan dalil, dengan ada referensi-referensi yang menyatakan dengan jelas. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi kepada kita semua aswaja ahlus sunnah wal jamaah, jangan ragu dengan talqin, ya, jangan ragu. Udah mantap. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, ya, bacakanlah talqin, karena di dalam berbagai kitab seperti di dalam kitab Al-Azkar disebutkan, wa amma talqinul mayyit ba'da dafni faqad qala jama'atun wa katsirun min ashabina bistihbabihi. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, membaca talqin untuk mayit setelah dimakamkan adalah perbuatan sunnah. Nah, perbuatan sunnah. Kemudian di dalam kitab Nurul Yakin, di dalam kitab Nurul Yakin juga dikatakan di antara dalil nakli tentang kesunahan talqin adalah seperti yang dinukil oleh Syekh Al-Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di dalam juz pertama halaman 242 dari kitab Fatawi karangannya. Di sunnah. Nah, ya, sunnah. Banyak lagi kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab I'anatut Talibin juga disebutkan disunnahkan bagi orang yang sudah baligh. Demikian itu sesuai dengan firman Allah, tetaplah memberi peringatan karena ia bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam keadaan seperti inilah, ya, di liang lahat seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tersebut. Baik, barangkali itu dulu sebagai penguat dari amalan yang sudah dilakukan selama ini. Jangan ragu-ragu, tetap kita laksanakan talqin sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.